Shalom, oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, PKLU GPIB. Kita berjumpa kembali pada saat sekarang ini di dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini, Selasa 16 Februari 2021. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Elminia Marta Basyah Pitoy. Saya dari Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan yang Tuhan izinkan untuk bersama-sama kita akan membaca, merenungi akan firman Tuhan yang terambil dari SBU pada hari ini tanggal 16 Februari 2021. Baiklah oma-oma dan opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan renungan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selayaknya lah kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Karena dengan kasih-Mu sajalah kami, oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam persekutuan PKLU GPIB, boleh berkumpul bersama-sama untuk membaca akan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Biarlah sebelum kami memohon kepada Tuhan untuk pimpinan Roh-Mu yang kudus, Tuhan ampuni salah dan dosa kami. Dengan begitu ya Tuhan, Roh Kudus akan menguasai kami, memberikan pengertian yang dalam untuk firman yang akan kami baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu PKLU GPIB. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, dari Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai dengan yang ke-29. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 28 sampai dengan yang ke-29. Demikianlah kesaksiannya. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini yang terambil dari Sabda Bina Umat. Bertemakan tinggal dalam Kristus. Dengan nats Alkitab diambil dari ayatnya yang ke-28 yang demikian bunyinya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Dalam kondisi era pandemik COVID-19, keluarga secara sadar kembali menggunakan rumah dalam dinamika interaksi antar anggota keluarga dengan berbagai pembatasan dalam rumah. Di sebuah rumah sakit, seorang ibu hamil berkonsultasi dengan dokter yang memeriksa
proses perkembangan bakal bayi dalam kandungan sang ibu. Ibu akan lebih telaten dan mendisiplinkan diri mengatur waktu agar bakal bayi terpelihara normal sampai masa kelahirannya. Jauh sebelum ancaman corona ini, Yohanes telah membenahi persekutuannya karena ancaman perpecahan akibat penyangkalan dan degradasi iman kepada Tuhannya. Itulah sebabnya Yohanes berpesan kepada mereka untuk membenahi kembali kesadaran, iman, dan disiplin mereka. Yohanes menegaskan agar mereka menggunakan resep keimanan yang benar untuk menangkal pandemik anti-Kristus. Mereka perlu mencari dan menemukan vaksin penyembuh penyakit anti-Kristus. Apakah vaksin itu? Tinggallah di dalam Kristus. Itulah vaksinnya. Jika mereka karena corona, kita berkemas untuk hidup dalam rumah dengan kesadaran baru untuk mengatasi bencana. Jika seorang ibu makin sadar pada ancaman atas bakal bayi dalam kandungannya, maka umat Tuhan dewasa ini mestinya makin sadar, membenahi kesadaran baru untuk hidup dalam Kristus yang melahirkan kita. Injil Yohanes menegaskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat-a. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Dan Rasul Paulus bersaksi, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nas terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-20a. Hanya ku dapat
Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri akan persekutuan kita, marilah kita satu di dalam doa mengakhiri akan ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sapa di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan renungan yang telah kami nikmati pada pagi hari ini. Biarlah melalui renungan ini Engkau meteraikan ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, dan kami semakin diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk menjadi teladan hidup yang bersejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Tuhan kiranya memberkati akan Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Anugerahkanlah kiranya hikmat-Mu, kearifan dan kebijaksanaan di dalam memimpin akan bangsa dan negara ini, beserta dengan kabinet kerja, para menteri di dalamnya, sehingga mereka boleh memerintah akan bangsa negara ini dengan kuasa yang Engkau anugerahkan, dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa juga pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk gereja-Mu di Indonesia, secara khusus untuk GPIB. Tuhan berkenan memberkati dari tingkat sinodal, memberkati akan seluruh dewan, dan secara khusus untuk Dewan PKLU. Tuhan berkati ya Tuhan untuk semua program pelayanan mereka, agar mereka mampu untuk melaksanakannya
untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk PKLU dari semua GPIB, baik pengurusnya maupun anggotanya. Tuhan juga mengasihani kami, memberkati kami, khususnya di dalam keterbatasan dalam pelayanan kami, tetapi biarlah kami tetap bersemangat, kami tetap mau bersukacita untuk bersekutu walaupun secara virtual. Tuhan mengasihani kami dan memberkati kami, karena kami yakin ya Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Secara khusus bagi mereka yang terserang penyakit COVID-19. Tuhan, Engkau kasihani. Engkau bersedia menjamah akan mereka, memberikan kesembuhan. Bila Engkau berkenan juga Engkau kiranya mencukupkan akan segala biaya dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tolong ya Tuhan dan kasihani akan mereka. Baik juga bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, termasuk banjir. Tuhan, Engkau juga menggerakkan akan anak-anak-Mu yang mampu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tolong ya Allah dalam Kristus Tuhan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan berkenan menjaga kami. Dan Tuhan berkenan pula mempertemukan kami di waktu mendatang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya Engkau menyendengkan telinga pengasihan-Mu di dalam doa kami. Karena kami naikkan doa kami tidak dengan nama lain, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Syafaat kami yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Lansia Indonesia bukan.
selalu tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.